Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, kita akan menonton film dulu ya ibu-ibu, buat Iya, hiburan Pak. juga, biar ibu-ibu nggak jenuh gitu ya. Tapi tolong diperhatikan juga ya Bu ya. Kita tonton dulu ya Bu. Iya. Keringkan bolamu dengan handuk ini, Ita. Ibu lihat, bolanya lompat-lompat. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Anak-anak, Bapak punya teka-teki. Ita jawab ya. Coba tebak, hewan apa yang huruf pertamanya M? Senang berayun-ayun di pohon dan suka makan pisang. Monyet. Hore, Ita benar. Lagi ya. Sekarang giliran Agus. Benda apa yang bisa dikendarai, punya 2 roda, dan dimulai dengan huruf S? Sepeda. Agus juga benar. Sekarang giliranku, Pak. Aku yang kasih tebakan buat Bapak. Apa makanan kesukaan Ibu yang dimulai dengan huruf B dan I? Bakso ikan. Hore! Bapak benar. Nah, tebak-tebakannya sudah ya. Sekarang waktunya Dur. Dari film tadi, apa yang dapat ditangkap ibu-ibu? Ibu Lili sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya sambil mengasuh anaknya bermain. Betul, 100 ya buat Ibu Febri. Jadi, Bu Lili memanfaatkan waktunya saat ia mencuci pakaian untuk bermain bersama Ita. Pak Rusli pun berdemikian, mengajak Ita dan Agus untuk bermain tebak-tebakan saat ia menemani mereka menyikat gigi pada sebelum Ita dan Agus tidur gitu ya Bu ya. Ibu-ibu, apalagi yang bisa dilakukan dalam memanfaatkan kegiatan ibu-ibu dalam melakukan pekerjaan rumah tangganya sambil meluangkan waktunya untuk dapat bermain bersama anak? Menurut Ibu Febri ada nggak? Misalnya ibunya sedang bikin kue, anaknya ikut membantu sambil memainkan terigu. Ya, bisa juga seperti itu. Terima kasih ya Bu, terima kasih kepada Ibu Febri telah menyampaikan pendapatnya. Sekarang coba ibu-ibu buka buku pintarnya halaman 25 sampai 27. Dibawa kan ibu-ibu buku pintarnya? Di bawah, Pak. Ya, dibuka Bu. Sudah, Pak. Di situ Bu ya, terlihat ada contoh bermain bersama anak sambil melakukan pekerjaan rumah tangga. Ada apa aja Bu yang pertama? Saat memasak, Pak. Ya, saat memasak seperti yang tadi dikatakan sama Ibu Febri, apabila misalnya ibunya suka membuat kue gitu ya, anaknya bisa sambil diajak, Ya. walaupun dia menjadi apa ya? Mainkan terigu. Ya, benar seperti itu ya Bu ya. Yang kedua apa Bu? Kalau sedang mencuci. Ya, saat mencuci gitu ya, ibu-ibu juga bisa mengajak sehingga itu akan memberikan pengetahuan, wawasan untuk si anak dan memanfaatkannya karena anak biasanya suka Main air. ya, suka main air, paling seneng banget kalau suka main air ya Bu ya. Iya. Yang kedua saat Berbelanja. berbelanja. Saat berbelanja anak-anak biasanya paling suka sama keramaian ya Bu ya. Iya, jalan-jalan. Jadi harus diajak. Jadi ibu-ibu bisa melakukan pekerjaan rumahnya sambil bermain bersama anak. Jadi bermain bersama anak dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi perilaku buruk anak. Ketika orang tua mengikuti cara anak bermain dan bersikap layaknya seorang anak yang sedang bermain, maka akan menumbuhkan rasa percaya anak kepada orang tuanya. Jadi ibu-ibu sama anaknya tuh semakin erat gitu ya katanya, semakin dekat gitu ya Bu ya. Dengan adanya rasa percaya antara anak dan orang tua, hal ini akan mempermudah saat akan membuat kesepakatan atau peraturan bersama seperti yang telah dipelajari pada sesi sebelumnya. Jadi ketika ibu-ibu akan membuat kesepakatan misalnya seperti untuk
misalnya anak Ibu Febri namanya siapa? Sanum. Oh, anak Ibu Febri namanya Sanum. Jadi nanti ketika Sanum itu bisa menyepakati kalau misalnya apa jajan misalnya Sanum pengen jajan es nih, Ibu Febri bisa menyepakati bahwa Sanum itu diberi jatah untuk membeli es di hari apa, di hari Senin atau Selasa atau Rabu gitu ya Bu ya. Iya. Bermain bersama anak juga akan menguatkan hubungan emosi anak dan orang tua gitu ya Bu ya. Paham sampai sini Bu-ibu? Paham. Nah, terus banyak sekali jenis permainan yang dapat dilakukan bersama anak-anak. Namun jenis permainan ini tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan usianya. Itu ya Bu ya. Iya. Orang tua dapat menyediakan bahan mainan yang aman dan tepat sesuai usia anak. Mainan anak tidak selalu harus dibeli Bu. Jadi Ibu nggak harus merasa terbebani bahwa kalau bermain bersama anak harus membeli barang fisik mainannya. Ibu-ibu dapat memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar ibu. Misalnya kalau ibu kan ada sendal yang putus tuh, Iya. itu bisa dibuat bulat-bulat pakai sapu lidi, kan bisa jadi mobil-mobilan sederhana gitu ya Bu ya. Iya. Coba ibu-ibu, ada berbagai cara bermain bersama anak sesuai usianya. Coba Bu, dibuka buku pintarnya halaman 21 sampai 24. 1 sampai 24. Berapa? Nah, di situ isinya ada apa aja Bu? Daftar kegiatan dan permainan menurut usianya. 0 sampai 3 bulan, yaitu kasih sayang dan perhatian orang tua lebih berarti daripada mainan apapun bagi anak usia ini. Itu ya Bu ya. Iya. Jadi kalau misalnya umur 0 sampai 3 bulan, kalau dikasih mobil-mobilan nggak akan seneng gitu ya Bu ya. Terus yang selanjutnya umur 4 sampai 6 bulan. Alat bermain sebaiknya sesuatu yang dapat bergerak dan menarik perhatian anak. Misalnya yang suka ada yang menggantung tuh Bu, Iya, yang ya yang muter-muter. kayak di gambar ya. Iya. Itu kan anak-anak paling suka usia 4 sampai 6 bulan paling seneng kalau mainin yang kayak gitu ya Bu ya. Terus umur 6 sampai 12 bulan. Anak mulai merangkak atau berjalan sehingga benda yang dapat dijangkau anak haruslah benda yang aman untuk dipegang atau untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Itu ya Bu ya. Iya. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu bernyanyi sambil memangku anak, berbicara tentang apa saja yang ada di sekitarnya gitu ya Bu ya. Itu akan Iya. membantu wawasan anak gitu ya Bu ya. Terus berikan benda kecil yang dapat dilempar anak seperti bola-bola Bola kecil gitu. Tapi jangan yang kecil banget ya Bu ya, yang Iya. agak sedang gitu tuh. Terus ajarkan tepuk tangan atau melambai Dadah. dadah gitu ya Bu ya. Terus umur 21 tahun sampai 1 tahun setengah, anak menunjukkan rasa ingin tahu yang lebih besar terhadap banyak hal. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu memberikan pelukan atau ciuman kepada orang tua gitu ya Bu ya. Iya. Terus bisa juga setiap kali melakukan kegiatan bersama anak, sering-seringlah berbicara kepada anak gitu ya Bu. Terus permainan menyusun gelas plastik, piring plastik atau baskom. Jadi sambil ibu ngeberesin di rumah sambil diajak, tapi kalau misalnya alat rumah tangganya piringnya seperti dari bahan kaca, sepertinya dihindari. Ini yang dipilihkan yang bahan plastik saja gitu ya. Terus umur 1 tahun setengah sampai 24 bulan, anak mulai merangkak atau berjalan sehingga benda yang dapat dijangkau anak haruslah benda yang aman untuk dipegang atau untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Hampir sama ya Bu, Iya. sama yang tadi umur 6 sampai 12 bulan. Kegiatan yang dapat dilakukannya yaitu bernyanyi sambil memangku anak, berbicara tentang apa saja yang ada di sekitar, sama dengan yang tadi ya Bu ya. Iya. Terus yang keduanya, berikan benda kecil yang dapat dilempar anak
akan melemparnya dan memperhatikan benda tersebut. Anak akan senang melakukan ini berulang-ulang. Nah, ketika anak melakukan kegiatannya berulang-ulang, ibunya jangan keselan ya Bu ya. Iya, harus sabar. Karena itu akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak ya Bu ya. Terus yang terakhir sama dengan yang tadi yang 6 sampai 12 bulan, yaitu ajarkan tepuk tangan dan melambai dada gini ya Bu ya. Terus umur 2 sampai 3 tahun anak mulai lancar berbicara dan semakin banyak hal yang ia tanyakan. Berikan jawaban sederhana dan tanyakan beberapa hal padanya untuk memancing anaknya berpikir. Gitu ya Bu ya. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu membacakan buku, mendongeng, botol atau kotak bekas yang dapat digunakan untuk diisi air batu, daun kering. Jadi ibu-ibu jangan pengen, biasanya kan ibu-ibu gini ya, takut baju anaknya kotor jadi dilarang kalau mau main. Jangan ya Bu, itu karena yang tadi sangat bergantung terhadap tumbuh kembang anak. Yang terakhir yaitu menyusun potongan gambar. Puzzle. Ya benar, itu main puzzle ya Bu ya. Itu akan sangat bagus sekali untuk anak di usia 2 sampai 3 tahun. Terus di usia 3 sampai 4 tahun, anak mulai senang bermain dengan temannya. Dia jadi kehidupan bersosialnya sudah berjalan nih Bu nih. Kegiatan yang dapat dilakukannya yaitu berlari, bermain bola di halaman. Terus berikan benda-benda yang dapat digunakan untuk memainkan peran ibu, ayah, kakak, guru, bayi dan lainnya. Kalau dulu tuh anak-anak biasanya mainnya tuh apa tuh Bu, yang dari kertas? Yang dari kertas Barbie-Barbian gitu. BP, iya bisa itu juga ya Bu ya. Terus bernyanyi dan menari gitu ya. Terus menggambar, mewarnai, menyusun potongan gambar. Ya, betul. Terus di umur 4 sampai 5 tahun, anak mulai dapat melakukan banyak hal tanpa bantuan orang lain. Jadi di usia 4 sampai 5 tahun dia itu udah merasa mandiri tuh Bu, anak tuh, ya. Jadi kegiatan yang dapat dilakukan yaitu membacakan buku, mendongeng, bercerita tentang kegiatan yang ia lakukan. Jadi ibu-ibu juga harus intens menanyakan kegiatan apa aja yang dilakukan oleh si anak di kesehariannya gitu ya. Terus bermain tebak-tebakan. Ini ya Bu fungsinya untuk menambah wawasan dan supaya memancing dia untuk berpikir gitu ya Bu ya. Terus yang terakhir yaitu memilih dan menghitung benda-benda di sekitar. Yaitu akan membiasakan untuk mulai belajar berhitung ya Bu ya. Ibu-ibu tahu lagu Topi Saya Bundar? Tahu Pak. Iya. Selanjutnya kita akan mencoba bernyanyi Topi Saya Bundar ya Bu ya. Kita coba ya Bu. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Bisa Bu? Bisa. Masih ingat lagu itu? Masih. Harus ya Bu, harus diingat ya. Coba sekali lagi Bu. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Tepuk tangan dulu ya Bu. Jadi kira-kira menurut Ibu setelah tadi membaca mengetahui permainan-permainan apa saja yang sesuai dengan usianya, kalau menyanyikan Topi Saya Bundar itu tadi untuk usia berapa ya Bu ya? 3 sampai 4 tahun. Betul sekali Bu ya. Ibu-ibu berarti memperhatikan dengan baik ya. Benar. Dan apa manfaat dari permainan tersebut? Ibu mengetahui tidak?
Ada yang mau mencoba menjawab? Jadi manfaat dari permainan tersebut bagi anak yaitu anak itu akan akan bermulai berani Percaya diri. mengekspresikan dirinya gitu ya. Jadi meningkatkan kepercayaan diri anak. Jadi dia itu bisa lebih percaya diri, nggak malu-malu kalau kemana-mana ya Bu, dengan hanya melatih menyanyi topi saya bundar itu melatih atau bernyanyi topi saya bundar saja sudah berpengaruh besar terhadap kehidupannya di masa depan gitu ya Bu ya. Nanti ibu-ibu praktekkan ya di rumah tentang yang diajari di sesi sebelumnya, yaitu tentang permainan rantai kata dan mengajak anak bermain sambil melakukan pekerjaan rumah tangga, baik itu sedang ibu mencuci ataukah ibu sedang masak ataukah pokoknya yang bisa dimanfaatkan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu juga harus memikirkan jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan rumahnya. Untuk langkah ini cukup sekian ya Bu ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya.